RUU Minerba, kepentingan rakyat atau dalih oligarki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten apa namanya? Jagong Perkuliahan. Ini adalah episode kedua dari Jagong Perkuliahan, di mana episode pertama terlahir karena tugas kuliah. Dan episode kedua ini berbeda ya. Tapi ya sama, berasal dari tugas kuliah ya. Oke, perkenalkan, nama saya Faikul Rian Anggara, mungkin sudah tahu nama saya Faikul. Di sini kita akan mengkritisi terkait RUU Minerba. Mungkin kawan-kawan belum ada yang tahu apa sih RUU Minerba itu. RUU Minerba itu kepanjangan dalam rancangan undang-undang mineral dan batu bara. Jadi ini adalah undang-undang terkait ya mineral batu bara. Oke, kenapa di sini kita akan membahas RUU ini? Pertama, RUU Minerba ini adalah sebuah rancangan undang-undang yang sudah dirintis ya sejak tahun 2015, dan pembahasannya itu molor sampai ke tahun 2019 akhir. Saat itu undang-undang ini akan segera disahkan, tapi pada akhir 2019 tersebut RUU ini batal disahkan karena mendapat desakan dari masyarakat, terutama kalangan mahasiswa yang aksi terkait reformasi di korupsi kemarin. Nah, jadi reformasi di korupsi itu bukan cuma sebatas terkait RKUHP dan RUKP kayak, bukan cuma itu, banyak sekali RUU bermasalah yang diciptakan oleh DPR pada saat akhir 2019 kemarin. Dan salah satu adalah RUU Minerba. Kenapa RUU Minerba ini bermasalah saat itu ya? Karena isi dari pasal-pasal yang diperbarui dari Undang-Undang Minerba itu, beberapa pasalnya itu ada yang mencederai semangat reformasi, terutama dalam rangka menghapuskan korupsi di negeri ini ya. Dan ada beberapa pasal yang tidak pro pada rakyat ya, tapi hanya pro kepada oligarki tambang. Kita tahu sendiri ya, pada tahun 2019 tersebut ada satu film yang sangat booming, mungkin kawan-kawan tahu ya, film Sexy Killers. Itu sempat booming karena apa? Di isi film tersebut kebanyakan itu mempertontonkan terkait kesengsaraan masyarakat, kesengsaraan rakyat Indonesia, terutama di daerah pesisir dan di luar Pulau Jawa, terutama di Kalimantan, Sulawesi, akibat dari dampak pertambangan batu bara ya. Seperti ada lubang galian yang tidak dikembalikan dan menimbulkan pihak korban, terus ketergantungan kita terhadap listrik PLTU dengan tenaga uap dari batu bara yang mengakibatkan beberapa warga kehilangan sawahnya dan lain-lain. Jadi Undang-Undang Minerba ini tidak mencantumkan pasal-pasal baru terkait hal tersebut, tapi justru malah mencantumkan pasal-pasal yang justru malah mempermudah para pelaku tambang untuk ini memperpanjang masa tambang mereka. Yang menjadi sebuah kisruh yang besar, bro, yang pertama adalah hilangnya pasal 165 Undang-Undang Minerba. Jadi di Undang-Undang Minerba yang lama itu ada pasal 165 yang inti dari isi pasal tersebut adalah meminimalisir dan upaya untuk menghapuskan korupsi dalam dunia pertambangan batubara ya. Di sini saya bacakan isi dari pasal 165 ya, yaitu berbunyi setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK, ketiganya itu adalah surat izin pertambangan, yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangan diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Menjadi polemik karena pasal ini dihapuskan dari RUU Minerba yang baru. Ya, dihapuskan, bro. Ini adalah pasal di mana semangat reformasi memberantas korupsi diciptakan, tapi dihapuskan.
saja di RUU Minerba ini justru malah tadi kan menghapuskan semangat reformasi, ini malah memperkuat semangat ketergantungan terhadap batu bara. Ini jelas ya. Jadi gimana ya? Realitanya semacam buah simalakama ya. Kita terutama rakyat itu, siapapun lah, rakyat, pejabat, politisi, influencer, dan lain-lain, guru, dosen, dan siapapun itu bergantung pada listrik. Dan kita bergantung pada listrik. Tapi kebanyakan sumber energi listrik kita itu berasal dari batu bara, yaitu PLTU. Di sini juga disebutkan dari RUU PTL atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mencatat pada tahun 2019 komposisi sumber energi Indonesia itu 54,4% adalah batu bara. Ya, sangat bergantung kita terhadap batu bara gitu. Tapi kita sendiri pun tahu, kenapa saya bilang simalakama, mungkin karena kita sendiri tahu efek dari ketergantungan terhadap batu bara gitu. Terutama terhadap ini ya, masyarakat yang tinggal di sekitaran PLTU ya. Itu ini apa, limbah asap dari PLTU itu sangat merusak pernapasan seperti itu. Dan nyatanya batu bara yang digunakan untuk PLTU itu pertambangannya itu sangat mencerahkan beberapa saudara-saudara kita di Pulau Kalimantan gitu ya. Dimana tanah terkeruk, sawah menjadi rusak. Itu kalau kalian nonton di film tadi ya, itu penggalian tambang batu bara yang sedemikian apa ya, sedemikian besar itu ternyata mengakibatkan ini pergeseran lempeng yang mengakibatkan rumah-rumah di sekitar pertambangan itu retak-retak. Jadi kita ketahui sendiri bahwasanya ketergantungan pada batu bara itu sebenarnya tidak bagus itu. Sebagai negara yang dikatakan sekarang sebagai negara bukan berkembang lagi, sebagai negara maju dong, seharusnya kita memiliki semangat untuk move on gitu. Kita cari energi baru terbarukan gitu. Mungkin kita bisa pakai panel sel surya atau kincir air atau kincir Doraemon, beling-beling bambu atau apapun kita bisa pakai itu. Jadi kita tidak berketergantungan pada batu bara. Nah sayangnya dalam RUU Minerba yang baru ini hal itu tidak ada. Justru malah melahirkan ini apa, semangat gitu untuk terus bergantung pada batu bara ya. Hal tersebut dicantumkan pada pasal 103 ayat 6 yang berbunyi pemegang IUP dan IUPK yang melakukan sendiri pengolahan dan terintegrasi peningkatan nilai tambah melalui pembangkit listrik tenaga uap batu bara memberikan insentif fiksial dan non fiksial yang diatur oleh pasal 168. Dapat reward bro. Kalau lu punya tambang batu bara dan batu bara Anda alokasikan untuk PLTU, Anda dapat reward Pak. Simpelnya semacam itu ya. Terus hari ini pun apa ya, semangat ketergantungan ini pun ditambah dengan aturan yang mempermudah dan menjamin perpanjangan kontrak tanah dalam pertambangan ya. Itu tertuang pada pasal 169A pasal 1 yang bunyinya KK dan PKP 2B sebagaimana dimaksud pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK operasi produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan sesuai huruf A dan B tentang masing-masing mendapat jaminan perpanjangan otomatis 2 kali 10 tahun. Jaminan perpanjangan otomatis, jaminan, garis bawahi ada kata jaminan. Yang belum mendapatkan perpanjangan maupun yang sudah mendapat perpanjangan dan harus mengurangi perluasan wilayahnya sesuai pasal 169 ayat 2 huruf B. Nah inilah terjadi. Padahal ya ada amanat dari undang-undang itu. Kan kita tahu ketergantungan pada batu bara ini kurang baik ya, karena
ternyata bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Tapi ya tadi si malakama gitu, kita mau cari energi terbarukan ya susah bro. Kita aja mau menghemat listrik aja susah cuy, apalagi sekarang semua kan HP miring kan, paling susah kita menghemat listrik bro. Ya kembali tadi ya, ada amanat undang-undang untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sebenarnya itu sudah jelas ya, bahkan ini bukan cuma rakyat yang diwajibkan, pemerintah juga sangat diwajibkan, yaitu tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Coba dicek, di situ mengatur secara perinci tentang amanah menjaga lingkungan dan melestarikan alam kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu pada Undang-Undang Dasar ya, pada pasal 28H ayat 1 dan 2, di situ disebutkan bahwasanya kita memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak manusia Indonesia akan lingkungan hidup yang baik. Akan lingkungan hidup yang baik itu adalah amanat undang-undang. Seharusnya para perancang undang-undang ini juga memikirkan hal tersebut. Apakah undang-undang ini hanya untuk menyelamatkan para pengusaha-pengusaha tambang yang rencananya sesuai undang-undang, hak mereka untuk perpanjangan hak mereka untuk menambang itu akan berakhir sekitar tahun 2021 sampai 2023, entahlah. Nah itu adalah pasal yang menjadi polemik ya pada saat itu, terutama 2019 dan sampai sekarang juga 2020. Lalu kenapa? Oh iya, pada tahun 2019 karena desakan mahasiswa tadi dalam gerakan reformasi anti korupsi, RUU ini batal untuk disahkan. Tetapi kenapa di tahun 2020 ini tiba-tiba RUU ini menjadi perbincangan hangat? Karena secara tiba-tiba, secara tergesa-gesa dan mendadak loh ya, RUU ini tiba-tiba masuk pada rapat kerja DPR dan tiba-tiba segera disahkan pada bulan Mei itu. Nah, inilah yang menjadi pro kontra di masyarakat dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat ya, karena terkesan mendadak itu. Kenapa terkesan mendadak? Karena dari data yang saya dapat pada tanggal 11 Mei tahun 2020 secara tiba-tiba Komisi Energi DPR mensetujui pengesahan RUU Minerba ini dan diambil keputusan tingkat 1 di DPR. Dan sebelum persetujuan itu, draft naskah dari rancangan undang-undang Minerba ini tidak pernah share ke publik, tidak pernah ditunjukkan gitu draft akademisnya kepada publik, bahkan tidak diupload di website resmi DPR maupun laman media yang lain. Itu tidak pernah dipertontonkan gitu. Apa sih RUU Minerba, pasal-pasalnya isinya apa aja itu, apakah masih kontroversi seperti 2019 kemarin. Nah, draft naskahnya tidak pernah dipertontonkan gitu. Dan bahkan pada 6 Mei ternyata sebelum rencana pengesahan itu, pada 6 Mei ternyata DPR sudah mengajukan panja atau rapat panitia kerja pada tanggal 6 Mei 2020, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui ini, tidak ada rakyat umum siapapun yang mengetahui karena rapat ini dibuat secara tertutup. Nah, ini yang menjadi kecurigaan kita ya, kecurigaan saya terutama ya. Tiba-tiba RUU yang bermasalah, RUU yang kontroversial ini tiba-tiba disahkan dalam waktu yang tiba-tiba tergesa-gesa. Pandemi corona sedang terjadi. Ditakutkan ini sebuah akal-akalan itu, di mana para perancang undang-undang ini mencari kesempatan dalam kesempitan di saat pandemi. Tentu saja dalam pandemi ini, terutama kemarin pada bulan Mei, kita mahasiswa tidak bisa melakukan aksi demonstrasi, kita tidak bisa melakukan penolakan besar-besaran saat
ada rencana RUU ini disahkan? Ya karena pandemi seperti itu. Ini semacam mencari kesempatan dalam kesempitan. Karena itulah RUU ini menjadi perbincangan hangat kembali. Dan kalau kalian tahu ya, apa sih? Tentunya DPR memiliki alasan tuh kenapa RUU ini disahkan di saat pandemi dan terkesan tergesa-gesa. Tentu ada alasannya. Nah, seperti apa sih alasan DPR terkait pengesahan mendesak dan tergesa-gesa ini? Yang pertama dari tokoh politik Maman Abdurrahman selaku perwakilan dari anggota Komisi Energi Komisi 7 DPR mengatakan bahwasanya RUU ini itu RUU ini sudah dibahas sejak tahun 2015 dan beliau berpendapat sangat urgent untuk segera disahkan karena berpengaruh pada wajah lembaga legislatif dalam menghasilkan produk undang-undang. Jadi bila tidak segera disahkan akan berpengaruh buruk kepada wajah legislator. Jadi lebih penting wajah DPR daripada kepentingan rakyat. Seperti itu. Nah, alasannya bukan cuma itu, bro. Ada alasan kedua. Beliau juga mengatakan bahwasanya kenapa RUU ini harus segera disahkan, kenapa di saat pandemi. Karena DPR menganggap adanya RUU ini akan meminimalisir adanya PHK yang terjadi kepada masyarakat atau karyawan yang bekerja dalam dunia pertambangan batubara. Jadi untuk meminimalisir PHK begitu. Jadi dari alasan Komisi 7 DPR ini kita akan membreakdown ya, kita akan membreakdown one by one, satu persatu cuy. Yang pertama menyelamatkan wajah DPR. Menyelamatkan wajah DPR. Gini ya, secara fundamental ya, kalau kalian mempelajari ilmu hukum, pengantar ilmu hukum ya, dalam ilmu hukum itu ada yang namanya tujuan hukum. Salah satu ahli hukum dunia yaitu Roscoe mengajarkan kita terkait apa sih tujuan diciptakannya hukum atau aturan atau undang-undang untuk masyarakat. Menurut Roscoe, suatu hukum atau undang-undang itu mempunyai tujuan yang hampir sama. Ini untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga mengatur ketertiban umum dalam masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan dan kedamaian. Jadi itu adalah alasan atau tujuan utama kita menciptakan suatu hukum atau undang-undang. Jadi bila hukum hanya disahkan untuk kepentingan proyek, tidak begitu dong, tidak relevan dong. Maksudnya gini, kalau misal belum disahkan pada saat ini ya udah itu berarti RUU-nya belum siap, belum pas untuk disahkan, macam itu. Jadi harus diperbaiki lah. Terutama tadi kita tahu sendiri bahwasanya isi dari RUU ini bermasalah, ya diperbaiki dong, seperti itu. Terus alasan kedua, beliau menyebutkan bahwasanya pengesahan RUU ini didesak untuk meminimalisir adanya PHK di saat pandemi seperti ini. Ya sekilas ini terdengar relevan ya, karena perlu kita ketahui ya, Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Mei 2020 mencatat sebanyak 1,72 juta orang ter-PHK. Dan juga ada data tambahan, fakta tambahan ini. Menurut Centre for Strategic and International Studies atau CSIS Indonesia,
itu oleh Fajar, salah satu ekonomnya yaitu Fajar B. Irawan, B-nya apa nggak tahu, mengatakan bahwasanya sektor industri yang paling berdampak di saat pandemi ini ada 3 sektor, yaitu industri mesin dan perlengkapan, lalu industri furnitur, dan yang terakhir industri barang galian bukan logam. Jadi mungkin sepertinya ini relevan mungkin. Tapi saya menemukan sebuah data baru ini dari laman media liputan6.com. Ini pasti laman media yang valid ya, Liputan 6 bro, harusnya sih valid. Ini mewawancarai salah satu presiden dari perusahaan tambang terbesar di Indonesia, yaitu PT Adaro Energy, yaitu presiden direktur, yaitu Garibaldi Thohir, menyatakan bahwasanya perusahaan tambang batubara tidak mengalami dampak yang signifikan karena pandemi. Tidak mengalami dampak signifikan karena pandemi. Kenapa bertentangan? Jadi beliau dalam laman media tersebut mengatakan bahwasanya batubara itu tidak berdampak karena penyebaran pandemi ini sendiri itu tidak menyeluruh secara global gitu. Jadi masih ada beberapa negara yang tidak berdampak lah. Dan penjualan batubara ini itu ke luar negeri juga, jadi dia tetap mendapatkan pasokan gitu. Terus argumennya Bapak Garibaldi Thohir ini juga diperkuat oleh Lukman Lee selaku Chief Financial Office Adaro Energy yang mengatakan bahwasanya stabilnya bisnis batubara lantaran 90% konsumen batubara adalah pembangkit listrik, yaitu kita tahu yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi di saat pandemi ini semua wilayah bahkan termasuk yang terjangkit pandemi sangat tidak dimungkinkan untuk melakukan pemadaman listrik. Pasti semua membutuhkan listrik, apalagi tenaga medis sangat membutuhkan listrik, karena itu tidak mungkin ada pematian listrik seperti itu. Jadi batubara tetap berjalan. Apakah ini sekedar dalih atau memang untuk kepentingan rakyat? Kalian tentukan ya. Oke, itu saja terkait RUU Minerba ya, terkait kenapa kenapa RUU ini menjadi kontroversi, seperti apa isi yang dikontroversikan oleh masyarakat, dan seperti apa dalih atau alasan dari perancang undang-undang kita kenapa mendesak untuk segera mengesahkan ini. Ya seperti itulah. Oke, terakhir ya saya mau mengatakan bahasanya ya kita tahulah seperti buah si malakama ya terkait tambang batubara ini. Kita tahu bahwasanya kita sangat bergantung pada listrik, tapi saudara-saudara kita terutama di daerah yang banyak sekali tambang batubara seperti Sumatera dan Kalimantan agaknya menderita terkait tambang batubara yang sedemikian rupa terlalu banyak dan kita terlalu bergantung pada batubara seperti tersebut. Ya terakhir saya ingin menutup dengan satu saja sebuah kajian dari Sunan Kalijaga. Kalau kalian menonton film Sultan Agung pasti pernah mendengar tentang ini, yaitu terkait golongan manusia, di mana Sunan Kalijaga mengajarkan kita ada beberapa golongan manusia. Yang pertama adalah golongan Brahmana, yaitu golongan seperti kiai, pendeta, petapa, ulama, dan lain-lain. Dan pembagian golongan ini itu berdasarkan ketergantungan manusia terhadap materi. Nah, Brahmana ini adalah yang paling tinggi karena sangat sedikit ketergantungannya terhadap materi dan lebih bergantung pada Tuhan. Lalu ada golongan Satria, yaitu golongan manusia yang mengabdikan hidupnya kepada negara dan hanya bergantung pada materi yang diberikan oleh negara. Sebenarnya ada Waisya yang bergantung kepada tanah seperti petani dan lain-lain. Lalu ada Candala yang menggantungkan hidupnya dengan membunuh makhluk lain seperti penjaga sapi dan pemotong ayam semacam itu, pemburu. Lalu ada golongan
sudra, itu seperti pedagang dan lain-lain ya. Ini yang golongan yang termasuk yang sangat bergantung dengan materi. Terus selanjutnya ada golongan yang dianggap paling buruk, yaitu meleca. Karena kenapa dianggap paling buruk? Karena meleca ini adalah golongan manusia yang dia hidupnya suka berpindah-pindah. Tapi saat dia berpindah tempat, di tempat tersebut dia akan menguras segala kekayaan alam yang ada di tempat tersebut, mengambil segala materi yang ada. Setelah itu dia pindah lagi untuk mengeruk materi lagi. Tapi ternyata ada yang lebih buruk daripada meleca, yaitu baraduca. Ini katakan lebih buruk dari meleca. Di zaman kerajaan Mataram itu, ajaran golongan ini disampaikan kepada rakyat Mataram, dan baraduca ini adalah suatu istilah yang diberikan Sunan Kalijaga kepada suatu golongan yang nantinya akan menjajah Indonesia, yaitu kolonial Belanda yang menjajah Indonesia pada saat itu, yang dihadang oleh pasukan Mataram. Kenapa dianggap paling buruk dari yang terburuk? Karena dia yaitu pekerjaannya hanya menjajah, bahkan dia tidak berpindah-pindah tempat, justru dia menetap pada tempat yang disinggahi dan mengeruk segala materi yang ada. Dan pertanyaannya ya, ini seakan relevan ya, seakan kita menemukan meleca-meleca baru di negara kita, tapi tidak dalam bentuk kolonial Belanda gitu, tapi dalam bentuk sebuah undang-undang, di mana undang-undang ini memaksa kita untuk ketergantungan pada suatu materi, yang dimana materi itu terancam merusak lingkungan. Dan saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan, sejak kapan kita rakyat Indonesia itu mengikhlaskan diri menjadi meleca dan baraduca terhadap saudara-saudara kita sendiri? Ya, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Jadi mohon maaf jika tadi ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik dan kurang berkenan. Dan saya ini cuma mahasiswa biasa semester 6. Bila tadi dalam argumentasi saya ada yang salah, keliru, dan mungkin ya kurang tepat dan ada kesalahan lah, mungkin kawan-kawan bisa komen di bawah, kita berdiskusi dengan sopan dan santai gitu. Ya, akhir kata dari saya, terima kasih. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka, dan jika ingin mendengar saya lebih baik, subscribe. Dan jika dikata video ini bermanfaat, silakan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.